Tuhan doa kalau istirahat dulu. Kayaknya istirahat nggak bisa beda. Soalnya ini belum selesai. Kamu mau kelas? Iya, tapi nanti sore. Oh, kalau kita makan dulu yuk. Ada lagi boleh. Kamu ikut aja ya. Oke. Nggak ada. Boleh gabung nggak? Boleh. Asik. Aku nggak kelas. Kelas jam 10. Ini masih jam berapa ini? Masih bisa santai. Kalian ngobrolin apa? Ini loh, ngobrolin tentang esai. Aku mau ngobrolin tentang esai. Kamu tuh ambis banget ya, Nak. Kenapa nggak kayak santai dikit aja gitu? Gimana ya? Nanti kalau kita lulus terus nganggur gimana? Lah kalau kerja terus tapi stres, tertekan gitu gimana? Kan kita nggak tahu. Kalau menurutmu bahagia itu apa? Bahagia tuh kalau menurutku tuh bisa santai, bisa ngopi, habis itu gimana ya? Nggak terburu-buru akan sesuatu sih kalau menurutku. Mungkin kita emang beda pikiran ya. Kalau aku ya bahagia itu ya kita harus prestasi. Ngomongin apaan? Lagi ngomongin artinya bahagia. Kalau menurutmu bahagia itu kayak gimana? Iya, menurut aku kalau semuanya dicapai terus jadi spotlight itu aku juga bahagia. Iya sih, aku juga bahagia. Soalnya aku tuh juga pengen jadi juga depan sih. Kalian tuh emang tipenya yang ambis ya. Kalau aku sih kayak santai aja. Tapi ternyata bahagia untuk kita tuh pengen beda ya. Kalau kamu gimana, Jin? Kalau menurutku bahagia itu bukan tentang sesuatu yang kita dapat, tapi gimana kita itu bahagia apa enggak. Selamat sore semuanya. Sore, Bu. Baik, kita mulai kelas ini dengan tugas untuk UAS. Temanya tujuan hidup manusia. Tugas ini bukan tugas biasa. Saya ingin kalian benar-benar merenungkan, bukan hanya teori dari buku maupun internet, tapi saya ingin kalian benar-benar bicara dari hati ke hati. Kalian boleh membentuk kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang. Tugasnya membuat video, drama, atau apapun itu. Yang penting saya mau ada pendalaman dari hati kalian. Gimana kalau kita satu kelompok ini? Boleh, yuk. Ajak Trias sama Mama juga yuk. Ayo. Hei, Trias, Rodi di sini. Kelompok kita. Ya. Ayo. Baik, waktu kalian 2 minggu, dan ingat tugas ini lebih dari sekedar nilai. Baik, Bu. Oke, jadi kita harus bikin sesuatu yang berbeda, yang bikin ibu tadi kesan sama kita. Aku pengen tugas ini nilainya A. Kalian serius amat sih, santai-santai dulu aja. Emang tujuan hidup manusia itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut kalian tujuan hidup itu apa? Ya kalau menurut aku sih tujuan hidup ya kita harus sukses, jadi orang yang berguna, kita harus berprestasi, kayak gitu dong. Aku sama pemikiran sama dia, aku juga pengen jadi pengaruh, terus dikenal banyak orang, gak jadi orang biasa doang. Serius amat sih kalian? Kalau aku sih menurutku cuma kayak santai, nggak ribet lah. Kalau menurut aku tujuan hidup itu lebih daripada sekadar itu. Wah, maksudnya? Aku nggak bisa jelasin pakai kata-kata, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kayak apa? Nanti deh kita cari bareng-bareng, kan ini tugas kelompok. Oke, berarti kita selesai dulu, bisa kita kumpul lagi bawa hasil cek masing-masing, oke? Oke. Bye.
Ini mau di aku udah dapat referensi tentang achievement dan juga self actualization. Gimana menurut kayak gini? Bagus, aku juga dapat dari tokoh-tokoh Steve Jobs sama Elon Musk. Mereka bilang tujuan hidup itu legasi. Perfect, oke. Jadi menurut kita emang benar sih. Tujuan hidup itu harus meninggalkan jejak dan mencapai potensinya maksimal. Benar. Pak, kamu telat. Kamu bawa apa, Din? Aku bawa referensi. Ini ada filsafat ilmu, ada suka, sama ada psikologi esensial. Menurutku tujuan hidup itu bukan sekadar pencapaian duniawi. Maksudnya ada dimensi spiritual. Kita kan hidup di dunia cuma sementara. Harusnya tujuan hidup itu bukan cuma sekadar kesuksesan di dunia. Tapi Din, kita itu hidup di dunia nyata. Orang butuh pengakuan, butuh rasa berharga. Itu semua jadi prestasi kita. Aku nggak bilang kalau prestasi itu salah, Nat. Tapi mungkin itu bukan cuma satu-satunya tujuan di dunia. Terus menurut kamu gimana? Menurutku kesuksesan itu kita berbuat baik, mendekatkan diri kepada Tuhan. Segala sesuatu yang nggak bisa dinilai pakai angka dan status. Kamu tuh terlalu idealis, Din. Semua itu di dunia kerja itu nggak butuh ketenangan hati, itu nggak butuh. Yang butuh tuh ya dari sisi kamu, prestasi kamu, ya itu yang dibutuhkan. Tapi kalau hati kita kosong buat apa? Oke, tenang dulu. Karena mendapatkan yang berbeda, gimana kalau kita kombinasikan dulu? Iya, tapi kita harus realistis sih. Oke. Maaf ya, telat. Kamu tuh cuma telat. Maaf, tadi di jalan macet. Lagian kan kita bisa santai nggak sih? Kan masih ada waktu besok-besoknya lagi. Kamu bilang santai. Maksudnya itu minggu depan, kamu belum apa-apa. Lah, kamu kan juga ada kehidupan di luar tugas ini, Nat. Nggak semua orang seperti kamu ya. Tapi ini kan tugas kelompok ya. Kalau kamu santai, kayaknya juga ikut keteteran. Jadi kalian anggap aku nggak bertanggung jawab gitu. Aku kan juga punya prioritas di luar ini. Prioritas aku cuma malas. Hei, aku nggak malas ya, Nat. Aku cuma nggak mau hidup kayak kamu ya, cuma kerja dan kerja. Dan aku nggak mau jadi orang yang tanpa tujuan hidup. Udah. Gak usah berantem karena ini gak ada gunanya. Ini kita duduk aja. Karena kita gak cocok buat kerja bareng. Bukan soal cocok atau enggak, tapi kita punya cara pandang yang berbeda. Mungkin kita bisa belajar dari sini. Ya, atau kamu bikin kita berantem terus kayak gini. Maaf kalau aku bikin susah, serius. Tapi jujur, aku juga nggak tahu kenapa aku harus sehabis kalian. Mungkin kita semua perlu jujur, bukan cuma soal tugas ini, tapi tentang hidup kita masing-masing. Aku kadang juga merasa capek, Din. Aku tuh ngejar apa sih? Aku nggak tahu aku itu sedang nyari apa. Aku pikir aku dulu yang masuk itu. Jujur, aku santai-santai itu juga karena takut kalau aku coba serius tapi akhirnya gagal. Ternyata kita semua sama-sama bingung, tapi itu nggak apa-apa. Terus, jadi sekarang kita gimana? Sekarang kita mulai jujur, bukan cuma soal tugas ini, tapi kita benar-benar nyari tujuan hidup. Caranya gimana? Dengan saling mendengarkan, membuka hati, dan mengakui bahwa kita sedang mencari jawaban yang sama. Oke, kita mulai dari awal lagi ya, tapi kali ini kita jujur. Jujur! Aku udah lari sejauh ini, mulai bagus, organisasi, ikut lomba. Tapi kenapa aku malah kayak kehilangan arah? Kalau emang tujuannya bahagia, tapi kenapa itu kosong ya? Ada! Aku nyalain kamu dari kemarin. Kamu kelihatan jauh, bukan capek fisik, tapi capek hati. Aku sebenarnya takut, Din. Kalau aku berhenti mengejar, nanti aku nggak jadi siapa-siapa. Orang tua aku udah berkorban banyak. Aku takut kecewain mereka, Din. Kamu itu bukan robot, Nat. Kamu itu manusia.
punya jiwa, punya hati. Orang tuamu sayang sama kamu karena kamu anaknya, bukan karena nilai atau prestasi. Tapi kalau aku nggak hebat, aku ini siapa, Din? Kamu tetap Nada yang baik hati, peduli sama teman, yang selalu mau belajar, dan itu lebih dari cukup, Nat. Sebenarnya tujuan manusia itu hidup untuk apa sih, Din? Tujuan hidup itu bukan dimana kita sampai di puncak, Nat, tapi dimana setiap langkah itu kita punya makna. Hidup ini titipan, dan makna itu akan muncul ketika kita sadar bahwa hidup bukan cuma tentang kita. Tentang apa, Din? Tentang bagaimana kita membawa kebaikan untuk keluarga, untuk teman, untuk orang-orang sekitar, dan untuk Tuhan yang memberikan kita nafas setiap hari. Mungkin aku terlalu fokus sama tujuannya, jadi aku sampai lupa untuk menikmati perjalanannya. Dan itu nggak apa-apa, sekarang kamu udah mulai sadar dan itu yang penting. Saya melihat dari drive kalian ada yang berubah. Ini bukan lagi sekedar tugas akademis, bukan? Kami ada kendala, Bu. Prosesnya lebih berat dari yang kami kira. Saya ingin dengar bukan dari teori, saya ingin dengar kejujuran. Jadi sekarang saya tanya, menurut kalian apa tujuan hidup manusia itu? Dulu saya yakin kalau hidup itu tentang pencapaian, Bu. Punya jabatan tinggi, dikenal banyak orang, punya pengaruh. Tapi semakin tinggi ambisi saya, semakin sering saya lupa. Saya pikir hidup cukup dijalani aja, happy, nggak usah ribet. Tapi ternyata tanpa tujuan, saya cuma jalan di tempat aja, Bu. Nggak berkembang, nggak tumbuh juga. Saya tuh mau jadi sukses karena saya takut mengecewakan, Bu. Saya takut dianggap orang gagal. Tapi saya sudah sadari kalau selama ini saya hanya bisa membuktikan aja, tapi saya nggak bisa mengerti diri saya sendiri. Nggak apa-apa. Kesadaran itu merupakan langkah pertama menuju kebijaksanaan. Akhirnya kita menemukan jawaban kami, Bu. Tujuan hidup adalah keseimbangan antara usaha dan ikhlas, antara dunia dan akhirat, dan antara mimpi dan makna. Kalian baru saja berada di titik terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu kesadaran. Hidup memang tentang berusaha, bermimpi, dan berprestasi. Tapi semua itu harus dilandasi dengan satu hal, yaitu untuk apa kita melakukannya. Jadi nak, manusia diciptakan tidak sempurna. Yang penting adalah kemauan untuk terus belajar dan terus memperbaiki. Itulah makna dari kata insan. Manusia yang lupa tapi selalu bisa kembali. Baik, Bu.